Selamat datang di channel Dimas Adiman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta bagikan kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, literasi maju Indonesia Jaya. Oke, saya sekarang berada di perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuasin. Ada rekan saya itu di belakang, namanya Pak Darsito, pustakawan senior beliau itu. Nanti kita akan berbagi lagi tentang ilmu beliau mengenai bagaimana pengelolaan buku di sekolah Bapak Ibu sekalian. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat ini adalah koleksi-koleksi yang ada di Perpustakaan Kabupaten Banyuasin. Memang ini adalah koleksi yang dikhususkan untuk Bapak Ibu meminjam ke perpustakaan bagi sekolah. Jadi ini dikenal dengan layanan silang. Jadi kalau Bapak Ibu mau layan silang, jadi kami akan datang ke sekolah Bapak Ibu, kemudian kami tukar secara rutin 1 bulan sekali, atau Bapak Ibu bisa saja mengambil ke sini, memilih buku yang mau dipinjam. Bapak Ibu mengajukan permohonan untuk bisa silang layan dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuasin. Itu. Baiklah, hari ini saya akan memberikan tip bagaimana memilih buku untuk bacaan anak di Kabupaten Banyuasin, terutama bagi Bapak Ibu yang sekolahnya melaksanakan program literasi Kabupaten Banyuasin yang dikenal dengan nama Simanis. Jadi kalau kita mau mencari buku di perpustakaan, yang pertama bisa lihat di komputer, tapi kalau Bapak Ibu mau melihat langsung bisa dilihat pada kode-kode yang ada di kotak itu, ada kodenya. Misalkan kode tentang agama ini. Jadi kodenya depannya adalah 29 ya. Jadi 29 berapa, 291, 292 gitu ya. Tentang agama. Ini contohnya, saya ambilkan salah satu ya. Nah ini. Ar-Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karya Said Hawa. Buku ini terbitan dari Gema Insani ya. Di bagian depan seperti yang sudah sering kita bahas, ada judul ya, ada judul, kemudian ada subjudulnya, kemudian ada nama penulisnya. Jadi penyebutan penulis itu kalau buku itu berupa buku-buku non fiksi, kalau buku fiksi namanya pengarang. Kemudian di bagian punggung ini ada nama, judul buku, dan juga penulisnya atau pengarangnya, dan ada lambang perusahaan. Nah, langkah awal kita kalau mau melihat buku yang untuk referensi, kita baca di bagian belakangnya ini kira-kira sesuai dengan kebutuhan kita atau kebutuhan anak-anak atau tidak. Nah, ya, kalau memang sudah kita baca sepintas lalu, maka kita bisa putuskan untuk dipinjam atau tidak. Kalau tidak, kita kembalikan lagi ya. Nah, ke tempatnya bisa, kalau tadi ngambilnya di mana. Tetapi kalau misalkan Anda lupa, lebih baik letakkan saja di meja, nanti petugas perpustakaan yang akan mengembalikan ke tempatnya. Kalau saya sarankan lebih baik letakkan saja di meja, nanti akan dikembalikan oleh para pustakawan. Oke, kita cari dulu buku yang ringan ya untuk anak-anak di sebelah sini. Oh ya nih. Ini kodenya 818 ya. Kode 8. Nah, ini ada full color buku ini. Jadi cocok ini untuk anak-anak ya. Kita lihat belakangnya juga covernya sangat menarik ya. Ya, ini khusus untuk anak-anak yang di SMP atau di SMA.
Masalah jatuh cinta membuat semua orang penasaran. Tak terkecuali bagi Ike, seorang gadis kelas 7. Nah, ini untuk SMP nih. Pertanyaan pertama yang ia ajukan, kapankah waktu yang tepat untuk jatuh cinta? Sekarang, segera, secepat mungkin, atau setiap saat? Itulah kesimpulan yang ia ambil lewat penelitian mengenai jatuh cinta. Bagaimana cara tahu kalau kamu sedang jatuh cinta? Bagaimana kamu mengungkapkan cinta kepada orang yang kamu cintai? Apakah mesti kamu lakukan setelah kalian jadian? Ya, ini khusus memang ini untuk anak muda nih. Semua jawabannya ada di buku ini. Sebuah buku yang akan memandu Anda untuk jatuh cinta pada orang dengan cepat. Wah, menjadi playgirl ini atau menjadi playboy. Buku yang kita lihat ini memang sebenarnya ini ceritanya, kalau saya lihat sepintas lalu, tentang hal-hal yang lucu lah ini ya. Dikemas secara menarik ini bukunya. Jadi anak-anak sebagai contoh nih ada rekaman 1, narasumber Helen usia 13 tahun. Oh, ini jadi memang ini tentang wawancara yang dilakukan ini kepada anak-anak muda ini bukunya. Jadi ini ada, aku, Helen, menurut pendapatmu kapan waktu yang tepat untuk jatuh cinta pada seseorang? Kata Helen, pertama kali aku jatuh cinta pada saat aku masih kelas 1. Dan yang kedua juga di kelas 1. Yang ketiga, keempat, kelima terjadi di kelas 2. Wah, ini Helen ini banyak sekali jatuh cinta kepada orang lain. Ku pikir-pikir rasanya aku jatuh cinta terus. Tidak seperti kamu. Kamu sama sekali gak pernah menyukai siapapun. Aku sementara lupakan aku dulu. Aku bertanya kepada dirimu. Kata Helen, sekarang aku sedang jatuh cinta. Dan tentu saja dia juga cinta padaku. Waktu yang tepat adalah sekarang. Sekarang juga. Semua orang harus jatuh cinta sepanjang waktu. Kapan kamu berhenti mengajukan pertanyaan-pertanyaan tolol dan jatuh cinta kepada orang lain? Anak-anak muda yang menulisnya, ciri khas dari buku anak muda seperti itu. Jadi kita bisa melihat sementara apakah buku ini layak untuk dikonsumsi oleh anak-anak kita atau tidak. Ya, silahkan Bapak Ibu bisa melakukan penilaian. Sekarang kita lihat ya, jangan lupa kalau Anda berkenan dengan apa yang saya sampaikan, silakan like, subscribe, and share. Jangan lupa bagikan kepada teman-teman Anda. Saya akan ambil lagi nih buku yang hampir sama dengan tadi, tentang bahasa Inggris juga. Ini kita lihat, katakan tidak. Say no, kesehatan fisik ya. Ini karya cerita oleh John Covley, ilustrasi oleh Enrico Salustio. Kita lihat di bagian belakangnya ada kata-kata penting ya. Jadi ini buku terjemahan yang mana ini untuk belajar bahasa Inggris sangat bagus untuk anak-anak baik di SD maupun di SMP. Saya bacakan. Bagaimana perasaan kamu kalau seorang mengetuk pintu rumahmu dan berkata, kami akan memberantakan rumah kamu? Nah, ini pertanyaan awal yang menarik. Ini memang untuk anak-anak ya. Kemudian di berikutnya, kami akan membongkar dapurmu dan membuang batu-batu ke ruang makanmu. Ya, ini sangat menarik ini buku ini untuk dibacakan untuk anak-anak sambil belajar bahasa Inggris. Jadi untuk membangkitkan minat baca pada anak, kita bisa menyediakan buku-buku yang sederhana, yang tidak terlalu berat bagi anak-anak, sehingga mereka menyukai. Bisa saja kita jatuh cinta pada buku dimulai dari buku yang bergambar, apalagi berwarna, dan itu sangat menarik untuk anak-anak kita. Jadi marilah kita terus dorong anak-anak kita untuk bisa membaca 15 menit setiap hari, dan meningkatkan kemampuan mereka, sehingga dengan membaca buku maka pengetahuan dan pengalaman mereka akan terus bertambah.
orang cerdas membaca buku. Mari kita literat ya. Salam literasi dari saya. Salam literasi Masjid Indonesia Jaya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, subscribe, and share agar Anda mendapatkan kabar terbaru dari saya. Saya Dimas Sadiman, penggerak literasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.